Dan tidak semuanya ana itu dibaca pendek. Kalau yang didahului hamzah panjang. Terkadang anak-anak itu membaca ana itu biarpun tidak ana itu dibaca panjang. Baca panjang semua karena dari bawah itu Pak Hamzah alif itu. Iya. Jadi harus diperbaiki itu sih. Iya. Perbaiki itu sih. Iya. Bahwasanya ana itu tidak semuanya ana dibaca panjang kecuali yang 4 ya seperti itu. Benar. Setelah pembahasan ana apa Ustaz? Setelah pembahasan ana itu sama ana juga tapi yang dibaca pendek seperti itu. Seperti lafaz intinya kecuali yang anabu anasyad. Misalnya wa ma ana minah wa ma ana minal musyrikin seperti itu. Benar. Wa ma ana minal musyrikin dan wa ma ana bihi za'im seperti itu di atas situ ada Ustaz. Wa ana bihi za'im seperti itu. Oke. Jadi untuk ana jadi memang anak-anak kalau ini harus hafal ya Ustaz ya. Artinya anak-anak harus tahu bahwasanya ana itu yang dibaca panjang ada 4 ya. Jadi yang harus ditekankan oleh gurunya itu ya. Oke, setelah pembahasan tentang ana yang dibaca panjang dan juga ana yang dibaca pendek itu apa? Lafaz yang dibaca pendek yang mana alifnya itu tidak berfungsi tadi. Salah satu contohnya seperti afain, min nabai, malaihi kan itu alifnya tidak berfungsi ketika dibaca. Oke. Ya. Itu ada di halaman 11 ya, 11 sampai 18. Halaman 11 Ustaz. Halaman 11 sampai halaman 17 seperti ini. Kalau nggak salah seperti itu. Halaman 11 sampai 17 Ustaz. Iya, sampai 17 seperti lafaz afain, min nabai, malaihim, mi'atun, mi'ataini seperti itu. Iya, itu dia buah yang dibaca pendek. Yang dibaca pendek. Itu kan menerangkan tetap dari tadi kan itu alifnya pada hari alif menerangkan seperti itu bahwasanya alifnya ini tidak berfungsi. Seperti apa? Seperti orang mati seperti itu. Oke. Walaupun ada fathah itu alif kalau lafaz malaihi, malaihim, afain min nabai, mi'atun, mi'ataini, litat lualiyar bulan nadu itu semuanya wawunya dibaca pendek. Oke, benar. Ya. Jadi anak-anak apakah dihafalkan itu Ustaz? Enggak, itu kan tadi penerangannya secara semuanya itu kan halaman 12, 13, 14, 15 sampai 17. Kalau lihat 2 sampai 6 itu wawunya semua, wawunya. Kalau malaihi dan malaihim lamnya seperti itu. Afain namanya fa-nya dan ba-nya seperti itu Ustaz. Apakah anak-anak itu kalau tidak dihafalkan itu Ustaz? Kalau tidak dihafalkan hanya membaca saja, apakah untuk ketika bertemu dengan Al-Quran nanti apakah itu tidak akan dibaca panjang gitu Ustaz? Kalau tidak dihafalkan itu. Tidak Ustaz, soalnya tidak menekankan perhafalan Ustaz, menekankan kepada praktek dan pemahaman. Iya, pemahaman. Artinya saya itu sama seorang itu mengajar tidak sesuai dengan yang di apa itu namanya praktis itu kan di situ kan definisi Ustaz. Saya menjelaskan secara singkat tepat seperti itu kisaran sesuai dengan keadaan murid dan dunianya anak-anak seperti itu Ustaz. Jadi walaupun berbeda metode akan tapi tetap satu tujuan ya. Hanya beda cara penjelasannya. Ya, bukan metodenya sih, cuma lebih ke terhadap penyampaiannya. Okay. Gaya penyampaian itu lebih berbeda. Bisa bercerita dulu seperti itu. Modelnya. Tadi setelah menjelaskan alif yang tidak berfungsi atau lafaz yang dibaca pendek, itu penjelasannya tentang apa Ustaz? Halaman 18 ya. Halaman 18. Itu praktek membaca waqaf dan wasol dengan memperhatikan tulisannya. Waqaf dan wasol dengan memperhatikan tulisannya itu bagaimana juga? Seperti lafaz salasila gitu. Apa itu salasila juga qawariro seperti itu. Jadi waqaf dan wasol dengan cara memperhatikan tulisannya. Kalau seperti salasila itu kan ketika di waqaf ini yang saya tadi itu seperti yang kayak rumit gitu, salasila, qawairo dan cara membaca sakta dan yang lainnya itu sakta, ismam, nakl, tashil seperti itu yang sulit. Menekannya dalam praktek membacanya seperti itu memang yang sulit Ustaz. Kalau salasila itu kan memperhatikan tulisannya seperti itu. Ketika di waqaf bisa dibaca dua, waqaf panjang
Ya wakaf panjang Berbunyi salah salah sila seperti Oke. itu. Ilahnya Wakaf itu. sukunnya Selasil. Selasil. Cara menjelaskan di papan apakah ditulis langsung ayat banyak gitu? Inna atadna lika min salasil. Enggak. Enggak tak. Cuma hanya berita. Ya nanti setelah Praktek di bawahnya itu Di bawahnya Ustaz, ada nanti. tulisan semisal ada 3 ayat seperti itu nanti untuk praktek membacanya. Oke. Selasil. Jadi hanya memperhatikan tulisannya, hanya memberitahu pada anak-anak Iya. seperti biasa. Bahwasanya lafaz salasila ini kalau di wakaf tuh 2, wakaf panjang salasila, wakaf sukun salasil seperti itu. Oke. Kalau di wasol pendek salasila wa agla law wa sa'ira seperti itu. Seperti itu. Sama dengan kawari Ustaz. Itu ditulis kan. Wakafnya kan 2 salasila, wakaf panjang itu salasila. Ada alifnya, wakaf sukun salasil seperti itu. Kalau 2 sol tulis semua gitu. Oke. Jadi kalau untuk ngajar di surau-surau atau di masjid-masjid itu Ustaz, apakah untuk metode At-Tanzil di senam ini masih membutuhkan media pembelajaran? Saya kira masih butuh Ustaz. Soalnya kalau tidak dituliskan tuh praktiknya itu sulit. Karena ini masih anak-anak Seperti bukan itu. orang dewasa. Kalau orang dewasa itu tidak memperhatikan wakaf panjang wakaf sukun ya tetap dibaca wasol. Umumnya itu. Soalnya itu ayatnya pendek seperti itu. Jadi mungkin dari cara Ustadz untuk ketika ngajar di surau atau di masjid itu kan biasanya tidak ada media pembelajaran, tidak ada. Jadi hanya langsung ditelaki itu bertemu langsung Ustaz ya. Sebenarnya sangat butuh tak media pembelajaran itu Ustaz. Tapi Karena- kalau di surau itu kan kalau masih memakai media pembelajaran itu kan waktunya lama kan Ustaz. Hanya kan waktunya dari Maghrib sampai Isya. Jadi caranya itu bagaimana? Sebenarnya seperti ini Ustaz. Kan ini metode praktis. Ya, kita tulis hanya menjelaskan dasarnya saja dulu. Ya kan? Seperti lafaz salasila tadi, tidak usah dipanjang lebarkan tulisannya. Hanya lafaz salasila boleh dibaca 2, wakafnya dibaca 2. Wakaf panjang Wakafnya salasila, wakaf pendek, wakaf sukun salasil, wasolnya pendek. Berbunyi wa'tadna lil kafirin salasila wa aula lahu Oke. sayra. Jadi mungkin Itu kalau ke orang dewasa Ustaz. Iya, sebenarnya anak-anak itu kan harus memang banyak dilatih seperti itu. jadi Kalau mungkin orang dewasa itu mungkin cepat seperti itu. Oke, benar. Jadi mungkin untuk media untuk disenam di sini kayaknya lebih artinya masih butuh pada media pembelajaran. Betul Ustaz. Karena dalam kesimpulannya tadi cara baca anak-anak dalam pengenalan ngeri muskilatnya gitu. Iya. Ustaz. Oke. Jadi bagi mungkin untuk di surau kalau pakai disenamnya gitu Ustaz. Jadi harus dijelaskan secara detail walaupun tidak memakai media pembelajarannya gitu Ustaz. Tidak seperti itu Ustaz. Kalau saya itu kan melihat siapa yang dipelajari dulu. Kalau anak kecil ya memang harus telaten, yang harus apa istilahnya itu, telaten, harus tekun seperti itu. Kalau sudah agak dewasa kan cuma betul kata Salih Rahuli tadi itu cuma menjelaskan dasar-dasarnya saja. Maksudnya kalau di wakaf bisa 2, wakaf panjang salasila, wakaf sukun salasila. Tapi kalau anak kecil kan tak paham gitu. Kalau tidak dituliskan seperti ke papan, ke buku seperti itu, apa salasila itu. Oke. Jadi Itu mungkin yang rumit ketika di wakaf. Kalau di wasol kan tetap pendek. Jadi kalau mungkin cara penerangannya gini. Contohnya Ustaz ya. Ya. Contohnya. Jadi halaman apa tadi? Halaman 18. Jadi kan anak-anak itu ngaji inna tadzal ghafina salasil. Berarti kan pastinya sama anak-anak itu kalau tidak tahu sebelumnya itu dibaca salasila gitu. Iya. Berarti kalau di surah itu harus langsung menutup salasil, ini harus dibaca sukun kalau di wakaf. Mungkin itu seperti itu ya Ustaz ya. Cara memberitahu, artinya kasih tahu kepada anak-anak itu seperti itu. Tapi kemungkinan ketika walaupun mereka sudah mengerti dan naik pada halaman selanjutnya, itu ketika membaca Al-Qur'annya nanti kalau tidak memakai media pembelajaran, itu mungkin Ustaz apa namanya? Masih ada agak lupa mungkin. Oke. Setelah pembahasan tentang salasil, salasila dan lainnya, itu apa pembahasannya? Tetap di halaman 18 Ustaz, Kawairo. Halaman 19. Salasil, kawariro enggak. Setelah pembahasan salasil dan kawariro itu apa pembahasannya? Antohiro dan fihi muhana. Tentu ya. Cara membaca ro dengan hati-hati dan hi yang dibaca panjang. Yang dibaca panjang.
Itu tetap sama seperti biasa cara menjelaskannya pada anak. Oke, jadi mungkin ini pada kesimpulannya ya Ustaz ya. Kesimpulannya mungkin langsung. Jadi gini, kalau yang dapat saya tangkap tadi bahwasanya di juz 6 dapat itu dideskripsikan lah. Jadi bahwasanya di juz 6 di sini untuk anak-anak itu pertama itu membutuhkan media pembelajaran agar cepat memahami, karena fokusnya pada cara pengenalan dan juga prakteknya. Jadi agar anak-anak itu tahu yang sulit itu prakteknya Ustaz. Ketika sakta itu sulit seperti itu. Sebenarnya untuk praktek itu tidak hanya difokuskan di kelas saja Ustaz. Kalau hanya difokuskan di kelas saja mungkin kewalahan sulit. Kenapa? Karena waktunya 2 jam. Terbatas. Sampai di 6 Ustaz. Di 6 berapa siswanya? Siswanya sekitar 19-20. Saya habis Ustaz. Iya, 22 siswa. Itu dari pembuka klasikal itu Ustaz. Ya. Terus anak-anak ngaji kurang lah waktunya gitu. Kurang. Kalau memang mencari apa tuh? Ya nggak pernah cukup lah. Tapi nikmati saja seperti itu. Tapi karena ini metode praktis, jadi bagaimana? Insya Allah kalau hanya waktu dalam 2 jam, kalau anak-anak itu hanya pengenalan dan juga itu, pengenalannya itu bisa gitu. Tapi untuk praktek dengan secara sempurnanya mungkin itu bisa dilanjutkan di rumah Ustaz, sama orang tua. Itu yang sangat berpengaruh pada anak didik kita. Benar-benar. Jadi tidak boleh harus artinya tidak langsung dipasarkan semuanya pada asistennya. Harus kerjasama. Kita kalau ada di dalam kelas, kita yang mengajar dengan seperti ini itu anak kita lah gitu. Iya. Kalau di dalam kelas itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Mau di kepalanya atau di bawah itu terserah kita gitu. Tapi enggak lah. Iya, ini kan guyonannya biar tidak terlalu serius. Biar tidak tegang selatan. Iya, karena kenapa? Itu untuk anak-anak TK kalau saya jadi tokol ya, saya jadi tokol bahasa Indonesia. Soalnya anak-anak itu terkadang dari rumah itu sudah jenuh. Nyampe ke sekolah malah dimarah-marahin sama saya tambah jenuh. Yang awalnya ceria harus ceria, harus ngomong-ngomong seperti itu. Cemberut itu anak-anak. Itu bisa jadi pelajaran apa yang kita jelaskan itu bisa jadi hilang. Berpengaruh pada ketika menerangkan itu. Karena anak-anak sudah pikirannya itu kayak kemana-mana, sudah tidak secara emosional. Guru sama anak-anak itu sudah tidak sejalur sudah itu. Jadi untuk di juz 6 di sini kalau di dalam kelas itu masih dalam belajar sambil bermain. Sama Ustaz. Tapi untuk goyangnya itu sedikit Ustaz karena udah di juz 6. Jadi mungkin lebih dewasa lagi ya anak-anaknya. Karena sebentar lagi akan menginjak ke tingkat yang selanjutnya seperti TPA itu. Kalau di RA di sini kan sudah juz 6 ada TPA. Iya, Ustaz. Itu sudah memakai Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an, praktek membacanya. Jadi kalau kedisiplinan mungkin kan Ustaz seperti itu. Seperti kalau saya itu tekankan kepada anak-anak tuh jam 1 harus ada di kelas seperti itu. Bukan masalah ketika goyang atau tidak. Kalau goyang itu kan mesti anak-anak itu kan rata-rata kalau murid saya itu sebagian yang kelas 3 SD itu. Sebagian sekitar segelintir orang lah. Kalau yang lain itu kelas 2, kelas 1, sebagian belum sekolah seperti itu. Masih PAUD ya? Masih lulus PAUD tapi belum sekolah. Ada yang PAUD seperti itu. Jadi masih membutuhkan masih membutuhkan seperti tadi guyon-guyon, iya seperti itu. Tapi lebih kedisiplinan. Guyon itu pasti ada lah. Soalnya anak-anak. Iya. Jadi lain halnya bukan orang dewasa ya tadi. Jadi melanjutkan kesimpulan tadi Ustaz. Untuk di juz 6 membutuhkan masih dalam tanda kutip itu kalau tidak memakai media pembelajaran itu sulit untuk dimengerti karena mempraktekkan bagaimana kalau tidak ada itu apalagi anak-anak yang jadi kalau di surau itu gurunya harus memang betul-betul menjelaskan dengan secara gampang gitu kan bagaimana cara
dan memperhatikan objeknya siapa seperti itu. Oke, benar. Harus melihat kondisi lah. Oke, jadi setelah ini kan sudah tentang kesimpulan dari Iya. Abang Senam di sini, Ustaz. Saya ingin bertanya, cara Ustaz menjelaskan atau Ustaz mengajar di kelas itu bagaimana? Cara menyampaikan. Cara menyampaikan, contohnya sampean jadi murid atau sampean jadi ustaznya, artinya seperti apalah caranya sampean ketika ngajar di dalam kelas itu apa? Sebelum masuk itu kan kalau juz 6 ada juz amma. Juz amma. Membaca juz amma. Membaca juz amma. Kalau saya itu kan tadi tetap disiplin anak-anak itu, saya mengusahakan saya pribadi itu jam 1 kurang 5 harus ada di standby dalam kelas lah, Oke, seperti benar. itu. Biar tidak molor waktu. Tidak melur waktunya karena masih membaca juz amma seperti itu Ustaz. Oke, juz amma itu berapa menit? 10 menit kalau saya. 10 menit. 10 menit. Terus dilanjutkan dengan apa? Dengan doa-doa. Doa-doa dan tepuk-tepuk. Masjid Islami ya mungkin. Iya, Masjid Masjid Islami. Islami itu butuhkan berapa menit? Itu sedikit Ustaz. Kalau cuma kan itu masuk pada ranahnya klasikal, masuk klasikal. Itu kalau klasikal itu bisa di manage. Asati itu Ustaz mau ngambil berapa menit itu bisa diatur sendiri seperti itu. Kalau di silabusnya itu kan kemarin kata Asatin di kurikulumnya itu sampai di era itu jobnya apa? Kurikulum Ustaz. Kurikulum. Oke. Jadi di dalam silabus itu apa Ustaz? Artinya berapa menit sih untuk klasikal itu? Waktunya? Sekitar 30 menit. 30 menit. Mulai Tapi- dari pembukaan, Iya, pembukaan. terus di sama doa-doa, tepuk-tepuk, klasikal tajwid. Kalau di senam, Oke. Jadi ada klasikal ya tajwidnya. ada klasikal. Ustaz. Diselesaikan ini satu kitab Tidak. tajwidnya. Ditarget Ustaz. Target. Satu hari itu seumpama dari halaman 1 sampai 4 ya. Intinya kan anak-anak itu bicara, maksudnya bukan bicara, ikutlah. Ikut. Ketika Ustaz klasikal itu ikut. Mengikuti semua. Mengikuti. Jadi bisa dibagi untuk hari ini sampai halaman 4, hari esoknya halaman gini. Kan ketika sudah sampai 1 minggu, mulai dari awal sampai akhir itu selesai klasikal. Oke. Sesudah klasikal itu apa Ustaz? Kalau itu apa? Sudah klasikal menerangkan Ustaz. Menerangkan. Menerangkan Apa yang materinya yang harus disampaikan seperti itu. Itu untuk menjelaskan itu membutuhkan waktu berapa menit? Kalau saya paling lama itu 15 menit lah. 15 menit. Kalau cuma menyampaikannya itu, kalau saya itu sebentar, tapi ketika menyuruh anak-anak itu untuk membenarkan bacaannya, lafalannya biar benar itu yang lama seperti itu. Mungkin dicoba dengan satu persatu itu Ustaz, mungkin. Kalau saya itu kan mengambil siapa yang tidak aktif gitu ya. Saya menerangkan, memperhatikan mana yang tidak aktif, mana yang nibenian seperti itu. Yang enggak serius kan. Bukan enggak serius sih, namanya juga anak-anak. Yang banyak candanya gitu. ya, Ustaz, ya. yang tawalian itu saya menyuruhnya itu. Kalau yang sudah mendengarkan baik itu saya tidak suruh Ustaz. Seperti itu. Biar ikut bercampur baur lah. Oke. Jadi dalam menerangkan itu 15 menit ya Ustaz. Iya paling lama kalau Paling saya. lama. Tapi kalau ditanya cepat tuh enggak paling 5 menit seperti itu. Oke. Kalau materinya bisa dikondisikan, kalau materinya gampang, dikira gampang itu 5 menit, 7 menit seperti itu. Mungkin Dengan tartil itu Ustaz. Tartilnya. mungkin dalam 15 menit itu masih apa ya? Anak-anak masih dicoba-coba gitu ya. Iya. Oke, setelah menjelaskan itu apa? Berdoa langsung ngaji. Oh. Kalau saya Berarti sisa mulai dari jam 1 sampai jam berapa Ustaz? jam setengah 2. Setengah 3. Jam Jam 2 kurang seperempat. Kurang enggak masuk sampai pulangnya jam berapa? jam 3. Jam 3. Berarti mulai dari jam 1 sampai jam 3. jam Setengah 2 atau jam 1.45 gitu Ustaz ya. Itu sudah klasikal sama menerangkannya. Jadi selebihnya itu ngaji. Ngaji. Ya karena ngaji itu tidak bisa di-manage Ustaz. Kalau klasikal kata saya tidak mau ngambil 5 menit bisa. Kalau mau ngambil 10 menit bisa klasikal itu, tapi yang tidak bisa di-manage itu ketika ngaji. Benar. Apalagi mungkin ya Ustaz ya, setiap ada kenaikan kelas atau kenaikan juz itu yang pada bulan ini muridnya 20 pas naikkan Bertambah lagi gitu Ustaz. Jadi tidak bisa diatur, tapi yang penting lah. Kadang ustadznya hanya satu Hanya gitu satu. yang bisa mengulur waktu lah. Tapi yang penting pulangnya jam 3. Jam 3. Jam 3, oke. Jadi tidak
yang paling disulitkan di juz 6 ini hanya prakteknya, cara mempraktekannya, dan bagaimana guru tersebut menyampaikan pada murid dengan sejelas mungkin agar dapat dicerna oleh mudah dicerna Ustaz ya, mudah dimengerti oleh anak-anak tersebut bagaimana. Mudah dipahami seperti itu. Oke. Terima kasih Ustaz atas waktunya Ustaz ya. Ini untuk juz 6 di sini, soalnya di luar itu para sahabat At-Tanzil tuh banyak bertanya, ini kok cuman gini di At-Tanzil juz 6 bagaimana cara menjelaskannya gitu. Jadi itu sudah ada semua di metodenya Ustaz, ada panduannya itu bagaimana. Jadi itulah mungkin cara pembahasannya di juz 6 yang lebih ditekankan pada praktek agar anak-anak itu bagaimana cara bisa membacanya gitu. Membaca Al-Quran. Sebenarnya di juz 6 itu Ustaz, kita harus lebih banyak praktek pada Al-Quran langsung, tidak menonton pada di juz 6. Karena ketika bisa saja murid itu di juz 6 bisa saja hafal kalau hanya seperti itu. Kalau pindah ke Al-Quran bosan. Benar. Jadi bingung. Artinya lebih kalau ke Al-Quran itu Ustaz, anak-anak bisa berpikir. Karena nanti kan sudah ada panjang tanda olah, pengenalan yang dari bawah itu kan bisa digunakan lagi. Bisa berpikir, oh ini nakal bisa panjang gitu. Benar. Jadi kalau di RA di sini ya Ustaz ya, di RA Bata-Bata kalau di juz 6 itu bukan hanya memakai At-Tanzilnya saja, akan tapi juga memakai Al-Quran. Iya, mempraktekkan Al-Quran juga seperti itu. Benar. Jadi itulah kesimpulan di juz 6 tadi, ada difokuskan pada prakteknya. Terima kasih atas waktunya Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz Junaidi dan juga Ustaz Khalil dipermudahkan segala urusannya oleh Allah SWT dan dijadikan generation of change ya Ustaz ya. Apa itu Ustaz? Generasi perubahan. Cengi. Oke, terima kasih Ustaz ya. Jadi tapi kalau Islam itu Ustaz, ya karena itu kan masih mengulang materi-materi penunjang Ustaz. Seperti nasihat Islami, tepuk-tepuk, suruh doa-doa itu kan diulang kembali dari juz bawah, dari juz 1 seperti itu. Biar istilahnya kata orang terdahulu itu ngepak beleng. Benar. Biar tidak seperti itu kejadiannya, seperti itu mengulang itu seperti lagi. Jadi kalau doa-doanya itu kan 4 kalau di Islam itu cuma melihat bintang, ilmu fa'al, wudu dan kunut seperti itu. Tapi dari bawah itu mengulang lagi. Biar tidak hilang anak-anak. Terbukti kalau tidak diulang kembali Ustaz, hilang anak-anak. Kenapa? Karena di rumah itu tidak diimplementasikan, artinya tidak diamalkan seperti itu. Mungkin sedikitlah yang dibaca, yang diterapkan di rumah. Paling banyak itu mungkin doa makan tidur seperti itu. Kalau gak lupa. Yang saya itu kan pesannya saya itu mencomel seperti itu untuk tetap guru dalam kelas itu sebagai fasilitator, penanggung jawab. Tapi juga kalau di rumah itu kan kalau keluar dari sekolah itu bukan tanggung jawab kita, semuanya itu sudah sepenuhnya kewajiban kedua orang tua seperti itu. Benar. Jadi itulah pesan dari Ustaz Junaidi kepada semua para guru TK atau guru PAUD lah. Itu pesan dari Ustaz Junaidi. Terima kasih kembali Ustaz ya atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan dikabulkan Allah SWT. Oke Ustaz. Ustaz juga semoga disehatkan, semua sehat seperti itu ya. Makin gemuk Ustaz ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri di bincang-bincang At-Tanzil juz 6 ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu channel kami di RA Mubah Official dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, berikan salam terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.